Selamat malam, perkenalkan nama saya Dedi Haryadi, SEMMAK, dosen akuntansi perpajakan dari Universitas Widya Dharma Pontianak. Hari ini saya akan memaparkan rencana perkuliahan untuk mata kuliah akuntansi perpajakan. Untuk bahan UTS yang akan dibahas adalah pembukuan dalam akuntansi pajak PPh pasal 21, 22, 23, pasal PE2, dan pasal 15. Untuk bahan UAS akan dibahas akuntansi pajak PPN dan PPNBM, akuntansi pajak PPh Fina UMKM PP23 tahun 2018, rekonsiliasi fiskal laporan keuangan, akuntansi pajak penghasilan PSAK 46. Mata kuliah ini udah saya susun dalam RPS yang akan kita pelajari dalam 28 pertemuan. Kode mata kuliah 702, bobot 3 SKS untuk mahasiswa semester 7. Adapun capaian pembelajaran lulusan diharapkan 1. Mampu membedakan prinsip-prinsip akuntansi keuangan dengan ketentuan perpajakan. 2. Mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengembangkan akuntansi perpajakan. 3. Mampu menganalisis situasi lingkungan akuntansi perpajakan dan berbagai isu yang muncul. 4. Mampu menggunakan pendekatan yang tepat dalam pemecahan masalah akuntansi perpajakan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK diharapkan mampu membedakan prinsip-prinsip akuntansi keuangan dengan ketentuan perpajakan. 2. Mampu menghitung dan mengukuhkan PPh output baik sebagai pemotong maupun pihak yang dipotong. 3. Mampu menghitung dan mengukuhkan transaksi hubungan PPN dan PPNBM baik sebagai pihak penjual maupun pembeli. Terakhir, mampu melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dan penyusunan SPT tahunan serta membuat jurnal terkait. Pertama, kemampuan akhir mahasiswa diharapkan mahasiswa mampu membangun hubungan yang baik dengan dosen dan mengetahui bahan materi schedule perkuliahan dan kompetensi yang didapat selama perkuliahan. Bahan kajian, kontrak RPS, kontrak belajar, RPS dan RTN, strategi atau metode pembelajaran saya susun berdasarkan kondisi pandemi COVID-19, maka akan dilakukan kuliah secara online, alokasi waktu 1,5 SKS kali 50 menit, pengalaman belajar mahasiswa mendengarkan secara aktif, mahasiswa bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami. Kriteria capaian atau indikator capaian diharapkan motivasi mahasiswa untuk belajar mandiri, mahasiswa dapat mengikuti schedule perkuliahan, interaksi aktif antara dosen dan mahasiswa. Instrumen penilaian belum ada, bobotnya masih 0%. Pertemuan kedua, kemampuan akhir mahasiswa diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan pengertian pajak, pengertian dan fungsi akuntansi pajak, bahan kajian, pengertian pajak, definisi akuntansi pajak, fungsi akuntansi pajak. Strateginya masih sama, kuliah online dan diskusi online. Kemudian, kriteria penilaian atau capaian, ketepatan menjelaskan tentang pengertian pajak, pengertian dan fungsi akuntansi pajak, instrumen penilaian, ketepatan dan penguasaan, bobot penilaian 3,7%. Nah, untuk pertemuan ketiga sampai 28, instrumen penilaian hampir sama, ketepatan dan penguasaan, ya, bobotnya juga 3,7%. Untuk pertemuan ketiga sampai 28, saya akan fokus pada bahan kajian. Pertemuan ketiga, definisi objek pajak, subjek pajak, dan wajib pajak. Kedua, hubungan laporan keuangan dan perpajakan. Pertemuan keempat, definisi PPh pasal 21, pemungut, penyetor, dan pelapor, tarif pajak saat terutang dan saat pelunasan. Pertemuan kelima, kriteria penerima PPh 21 DTP. DTP itu adalah ditanggung pemerintah, ya, sudah diberikan oleh pemerintah sejak tahun 2020 sampai 2021 ini, ya. Nah, yang kedua, perhitungan PPh 21 DTP. Pertemuan ke-6, akuntansi PPh pasal 21, contoh kasus perhitungan dan penjurnalan PPh pasal 21. Pertemuan ke-7, definisi PPh pasal 22, pemungut, penyetor, dan pelapor, tarif pajak saat terutang dan saat pelunasan. Pertemuan ke-8, insentif PPh pasal 22 impor, dan akuntansi untuk PPh pasal 22. Jadi, sejak pandemi COVID juga ada berbagai kemudahan pembebasan PPh 22 untuk sektor-sektor terkait pandemi, ya. Pertemuan ke-9, definisi PPh pasal 23, pemungut, penyetor, dan pelapor, tarif pajak saat terutang dan saat pelunasan.
Pertemuan ke-10, akuntansi untuk PPh pasal 23 dan beserta contoh kasusnya. Pertemuan ke-11, definisi PPh final, pertimbangan pengenaan PPh final. 3, pemungut, penyetor, dan pelapor PPh pasal 2 dan pasal 15. Pertemuan ke-12, akuntansi untuk PPh final pasal 2 dan pasal 15. Pertemuan ke-13, hakikat dan ketentuan umum, barang kena pajak dan jasa kena pajak. Pertemuan ke-14, sistem PPN dan akuntansi untuk PPN dan PPNBM, serta insentif institusi PPN sehubungan dengan penanganan pandemi COVID-19. Nah, setelah itu kita akan melakukan ujian tengah semester, kurang lebih 2 minggu ya. Selanjutnya pertemuan ke-15, ya, mahasiswa capai kemampuannya juga sama ya, mampu menjelaskan bahan kajiannya, dasar hukum, maksud dan tujuan, subjek objek pajak PP 23, tarif dan DPP PP 23, suket PP 23. Pertemuan ke-16, insentif PPh UMKM DTP, penjurnala PPh final UMKM PP 23. Pertemuan ke-17, kita berbicara tentang kompensasi kerugian. Pertemuan ke-18, biaya yang boleh dikurangkan dan tak boleh dikurangkan dalam menghitung pajak penghasilan. Tentu referensi utamanya ada di pasal 6 ayat 1 dan pasal 9 Undang-Undang PPh. Pertemuan ke-19 juga sama ya, karena ini cukup banyak, kita juga akan mendetail pembahasan tentang yang diatur khusus di PP, PMK maupun di Dirjen Pajak. Pertemuan ke-20, koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Pertemuan ke-21, koreksi fiskal beda waktu dan beda tetap. Pertemuan ke-22, kita berbicara rekonsiliasi fiskal. Pertemuan ke-23, tarif PPh pasal 17.1, tarif PPh badan, tarif pasal 31E, penurunan tarif untuk emiten di Bursa Efek dengan memenuhi persyaratan tertentu. Pasal 24 kita akan berbicara tentang kredit PPh 22, 23, 24 yang dapat dikreditkan dalam menghitung kekurangan bayar maupun kelebihan bayar dalam perhitungan PPh badan. Pertemuan ke-25, PPh pasal 29, PPh pasal 28A. Ya, 29 jika kurang bayar, 28A jika terjadi lebih bayar. Pertemuan ke-26, kita akan berbicara tentang angsuran PPh pasal 25. Pertemuan ke-27, pertama, bagiannya definisi istilah dalam akuntansi PSAK 46, beban pajak kini dan tangguhan, serta perbedaan temporer. Pertemuan terakhir, akuntansi pajak PPh tahunan. Kemudian kita berbicara perjuangan tentang deferred tax expense, deferred tax income, deferred tax asset, dan deferred tax liability. Daftar pustaka, pertama, buku karangan Bapak Sukristo Agus dan Esther Alita Trisnawati. Kemudian buku karangan Bapak Waluyo, akuntansi pajak disetujui, Salib 4 tahun 2020. Kemudian ketiga, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah di Undang 11 tahun 2020, Undang-Undang 7 tentang pajak penghasilan, 8 tentang PPN, 9 tentang PP 23 untuk berbicara PPh UMKM, 7 tentang P16 tentang perhitungan pasal 21, PMK 10 untuk pasal 22, PMK 141 tentang pasal 23, PP 9 tahun 2021 maupun PMK 18 tentang pelaksanaan Ciptaker. Kemudian PMK 9 82 dan 82 untuk berbicara pandemi insentif Corona 19. Kemudian terakhir PSAK 46 revisi 28 18 untuk berbicara akuntansi pajak penghasilan yang ditangguhkan. Nah, setelah itu saya juga mengajukan peserta didik untuk selalu mengakses www.pajak.go.id untuk mendapat peraturan terbaru. Ya, kita bicara pajak itu bicara pembaharuan. Kemudian www.otas.org. Saya juga di Otas kita bisa join forum ya. Kemudian di Twitter. Oke, berikut saya sampaikan salah contoh sisi perkuliahan dengan peserta didik. Terima kasih. Oke, selamat malam ya mahasiswa Wijaya Dharma kelas 7B. Malam ini kita akan melanjutkan materi kita yang berjudul Akuntansi Pajak PPh pasal 42 dan PPh pasal 15. Materi ini merupakan kelanjutan dari akuntansi PPh pasal 21, 22 dan 23. Nah, sumber referensi utamanya ada 9 ya, tinggal dibaca saja dan semua sudah saya simpan di link Google Drive saya ya. Kalau kita coba buka ada di sini ya. Semua sudah lengkap ya.
Materi ini sudah saya berikan ke Anda 2 minggu yang lalu. Nah, saya rasa Anda sudah baca, ya. Jadi perkuliahan kita dimulai dengan saya menjelaskan dulu kurang lebih 20 slide ya. Nah, kalau ada pertanyaan yang Anda dapatkan selama membaca maupun penampilan saya yang saya presentasikan hari ini, Anda catat dulu, setelah itu saya akan berikan kesempatan untuk bertanya. Oke, kita langsung aja. Karakteristik PPh final. 1, penghasilan yang dikenakan PPh final selalu dikoreksi negatif dalam perhitungan laba fiskal. 2, biaya atau pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final tidak dapat dikurangkan dalam penghasilan kena pajak. Jadi nomor 1 dan nomor 2 itu konsisten ya. 3, jumlah PPh atas penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final tidak diperhitungkan atau dikreditkan di akhir tahun. Makna ketiga itu artinya kalau 100% penghasilan kita dikenakan final, maka tidak ada istilah kurang bayar pasal 29 maupun lebih bayar pasal 28A. Ya, beberapa PPh final kita bahas. 1, PPh final atas bunga tabungan dan deposito. Objek pajaknya meliputi bunga tabungan atau deposito, ya, maupun diskonto SBI. Subjek pajaknya kita bagi 2, wajib pajak dalam negeri dan BUT. BUT di sini adalah bentuk usaha tetap, ya. Nah, kalau WP dalam negeri dan BUT itu dikenakan tarif final 20%. Untuk WP luar negeri dikenakan 20% atau sesuai dengan tarif P3B. P3B itu artinya perjanjian penghindaran pajak berganda ya. Jadi bisa aja lebih kecil ya dari 20%. Namun ada pengecualian. Pertama, bunga dari deposito tabungan SBI sepanjang jumlah deposito atau tabungan tidak melebihi 7,5 juta rupiah dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. 2, bunga diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Nah, maksudnya gini, kalau Bank BCA ada deposito di BRI atau sebaliknya, maka mereka tidak akan potong PPh pas sampai 2 ini ya. Jadi tidak saling potong. 3, bunga deposito atau tabungan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan ya. Nah, contoh ya, ini contoh mutasi rekening giro ya. Nah, salah satu wajib pajak. Misalnya dia terima bunga giro 1,1 juta, maka dipotong PPh final 20% ya, sekitar 235.000. Nah, Anda bisa lihat juga salah satu rekening mutasi giro atau tabungan Anda pasti dipotong 20% dan sifatnya final. 2, PPh final atas bunga obligasi. Nah, jadi bunga obligasi ini merupakan surat utang dan surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan ya. Mau dengan bunga dan kupon, diskonto dan kupon atau diskonto tanpa bunga ya. Itu dipotong PPh pasal 42 15% final bagi wajib pajak dalam negeri maupun BUT. 20% seperti tadi ya bagi wajib pajak luar negeri selain BUT. Namun mulai 30 Agustus 2021 tarif 15% turun menjadi 10% sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 91 tahun 2021. Ya, kebetulan aturannya sudah juga saya simpan ya. Nah, untuk bunga reksadana ya itu dikenakan 0% sampai final 2009 sampai 2020 ya 2010. Selanjutnya 15% dari 2014 sampai sekarang ya. Nah, 3, bunga simpanan dibayarkan ke koperasi kepada anggota koperasi ya. 0% untuk bunga simpanan sampai dengan 240.000. 10% bunga simpanan lebih dari 240.000. Contoh ya, Sally merupakan anggota simpan pinjam ya, koperasi simpan pinjam Mekarsari misalnya ya. Nah, dalam 1 bulan kalau Sally dapat bunga simpanan 300.000, maka cara hitungnya adalah 0% kali 240.000, 60.000-nya kali 10% ya. 4, hadiah undian. Nah, PPh pasal 2 atas penghasilan dari hadiah undian itu semua wajib pajak dalam negeri, mau badan, mau OP itu semua dikenakan 25% dari jumlah bruto hadiah undian. 5, transaksi penjualan saham. Transaksi saham di Bursa Efek ya dibagi 2. A, bukan saham pendiri ya kayak kita ya. Merianti, saya ya, kalau kita beli saham di Bursa Efek, kalau kita jual, kita dipajakin PPh final saat jual, 0,1% dari net transaksi. Kalau termasuk saham pendiri,
juga sama ya, 0,% kali seperti biasa 0,1% dari transaksi plus 0,% dikali nilai saham pada saat penawaran umum perdana atau IPO, Initial Public Offering. 6. Transaksi pengalihan tanah dan bangunan ya. Nah, kita ada 3 kategori. 1. Usaha pokok pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Nah, di sini ada 2 tarif. 1% jika dia menjual rumah yang sangat sederhana ya, tentu sudah ada syarat tambahannya, ada PMK-nya ya. Yang kedua, kalau selain menjual rumah sederhana, maka dikenakan 2,5% untuk pengalihan lainnya. Misalnya PT Ciputra, kalau dia jual rumah yang bukan sederhana, pasti dia akan menyetor 2,5% dari nilai penjualan. Yang kedua, bukan usaha pokok pengalihan hak atas tanah bangunan. Contoh ayah kita ya, saudara kita atau saya sendiri ya, kalau saya menjual rumah saya akan setor 2,5% dari nilai pengalihan atau penjualan. Nah, ketiga itu bisa 0% kalau pengalihan hak atas tanah bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus ya. Nah, ini contoh ya, contoh pemungutan PPh 0,1 final pada saat jual saham di Bursa Efek. Misalkan ada seorang WP menjual saham sebesar 328 juta, maka kena sales tax atau pajak PPh final penjualan 0,1% ya. Jadi setelah dia bayar ini, masalah dia selesai. Mau dia jual ini kondisinya untung berapa persen atau rugi berapa persen, tetap sudah bayar 324.000 yang dipungut oleh atau dipotong oleh PT Sinema Sekuritas sebagai broker di sini ya. 7. Jasa konstruksi. Jasa konstruksi dikenakan PPh besar final juga ya. Kita bagi 2 menjadi pelaksana konstruksi, perencana atau pengawas. Kalau pelaksana kita bagi menjadi 2, mempunyai kualifikasi usaha dan tidak mempunyai kualifikasi usaha. Kalau dia tidak mempunyai kualifikasi usaha, dikenakan 4%. Kalau mempunyai kualifikasi usaha, kita bagi jadi 2. Kualifikasi kecil atau selain kecil. Selain kecil itu menengah atau besar. Kecil itu 2%, selain kecil 3%. Begitu juga dengan perencana pengawas ya. Cuma dibagi 2, kalau ada kualifikasi 4%, tidak ada jadi 6%. 8. Persewaan tanah dan bangunan. Ya, dikenakan PPh final 10% dari jumlah bruto nilai persewaan. Nah, jumlah bruto nilai persewaan adalah jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa, termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan, fasilitas lainnya, dan service charge, baik perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun disatukan. Jadi, apapun yang dibayarkan oleh penyewa kepada pembeli sewa, itu adalah objek pasal P2. Jadi, kalau ada bayar service charge, itu mau di kontraknya disebutkan atau tidak, itu termasuk objek PPh final yang perlu dipotong 10%. Nah, yang tadi kita ada bahas kecil selain kecil itu tinggal di sini ya, kita harus lihat kalau dia tidak punya ya dia nggak ada seperti ini. Kalau punya ada namanya sertifikat badan usaha jasa pelaksana konstruksi. Pak, bagaimana melihat besar kecil menengah? Lihat lampirannya. Nah, ini contohnya kecil ya. Nah, ini contoh bukti potong atas persewaan tanah bangunan ya. Misalkan seseorang suatu PT menyewa gedung, rumah, siapapun milik OP atau badan, dia akan potong 10%. Misalkan dia sewa 15 juta, maka dia akan potong 1,5 juta. 9. Dividen diterima oleh wajib pajak orang pribadi. PPh atas dividen yang diterima oleh atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri ya dikenakan 10% dari jumlah bruto dividen diterima. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja sejak 2 November 2020, maka pembagian dividen kepada WPOP merupakan non-objek pajak jika memenuhi persyaratan. 1. Berasal bertulisan dari RUPS. RUPS itu adalah rapat umum pemegang saham maupun pembagian dividen interim sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Diinvestasikan dalam instrumen sesuai dengan PMK nomor 18.PMK03 2021 yang instrumennya terdapat dalam pasal 34 dan 35 dalam jangka waktu minimal 3 tahun. Ada periode holding 3 tahun seperti waktu kita ikuti amnesti ya. Nah, jika tidak berniat untuk investasi atau tidak mampu memenuhi kriteria tersebut, maka dividen tersebut harus disetorkan sendiri oleh wajib pajak dengan tarif 10% final, kembali ke atas. Jadi mulai sekarang 2021 ya, itu ada 2 pilihan. Bisa non objek pajak, bisa final, tergantung niat dari wajib pajak yang menerima dividen tersebut.
Nah, ini contoh pemotongan dividen 10% oleh sekuritas sebelum Undang-Undang Cipta Kerja 2 November. Ya, ini misalkan dia terima dividen sebesar 23.000, maka dia akan dipotong oleh sekuritas sebesar 10%. Clear sebelum 2 November. Ini contoh transaksi tahun 2017. Nah, setelah Undang-Undang Cipta Kerja, ya, misalkan ini 20 Agustus 2021 kan udah berlaku kan, berlakunya kan 2 November. Maka Anda lihat nih, PPh-nya 0, ya. Jadi sejak 2 November 2021, maka tidak ada pemotongan PPh final 10%, ya. Nah, jadi semua kembali kepada investor. Kemudian tarif pasal 15 kita bagi jadi 4. Pertama, pelayanan dalam negeri dikenakan 1,2% dari nilai bruto sifatnya final. 2, penerbangan dalam negeri khusus charter. PPh totalnya 1,4% kali nilai bruto, tapi sifat pengenaannya tidak final. Yang 3, 4 itu BUT pelayaran luar negeri, BUT penerbangan luar negeri. Nah, PPh-nya sama, tarifnya 2,64%, sifatnya final. Nah, untuk mengatakan dia apakah dia termasuk perusahaan pelayaran atau tidak, kita mesti minta izin dalam transaksi itu surat izin usaha perusahaan angkutan laut. Misalnya kita sewa ponton ya dari suatu perusahaan. Kalau dia tidak memberikan siupal, berarti kita anggap bukan pelayaran, maka kita potong PPh pasal 23. Tapi kalau dia memberikan ini, jadi pasal 15. Jadi kata kuncinya ada di siupal ini. Akuntansi pajak PPh final. Pertama, transaksi pemotong pajak. Jumlahnya adalah bisa beban, bisa aset, PPN masukan, kalau lawan transaksinya PKP, pada hutang pajak pasal 2 atau 15, hutang usaha atau bank. 2, transaksi WP yang menerima penghasilan. Berarti ini jumlah dari WP yang menerima penghasilan. Maka jumlahnya bank pada piutang usaha, lihat mana yang terjadi, apakah cash atau kredit. Pajak di muka pasal 2 atau pasal 15, beban PV final. Kemudian, jadi ini ada untuk kemungkinan ya, bisa di muka, bisa final. Di muka itu biasanya kalau kita terima dalam bentuk uang muka penjualan. Pendapatan jasa, PPN keluaran. Nah, ketiga, terima bunga atas jasa giro tabungan deposito. Mengapa ini saya buat terpisah? Karena semua perusahaan pasti ada giro di perusahaannya. Karena kita sudah tahu transaksi sekarang semua melewati bank pada umumnya. Bank, beban PPh final pada pendapatan jasa giro. Oke, demikian peserta saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebutkan nama ya. Nah, silakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Oh, namanya? Perkenalkan, nama saya Davin Fortunato Nathan. Oke, silakan Davin. Saya tadi kan baca, Pak, kalau di slide kedua kan PPh final itu kan tidak diperhitungkan atau dikreditkan. Jadi kan kesannya PPh final itu hal yang praktis bagi wajib pajak. Namun dari penjabaran Bapak itu ada disebutkan seperti tarif bunga deposito 20%, terus obligasi 15%, dan sebagainya. Yang tarifnya cukup besar dan memotong banyak dari bunga atau keuntungan dari bagi pajak. Jadi pertanyaan saya, apakah PPh final itu sebenarnya menguntungkan wajib pajak yang karena sifatnya praktis yang dipotong langsung dari penghasilan, atau sebenarnya merugikan bagi wajib pajak sehingga harus dihindari oleh wajib pajak? Terima kasih, Pak. Oke, jadi pengenaan PPh final itu ada plus ada minus ya. Plusnya kemudahan, jadi wajib pajak tidak ada lagi istilahnya kekurangan bayar. Minusnya adalah ya kalau dalam usaha dia rugi dia juga harus bayar. Tapi kalau tadi Davin permasalahkan seperti bunga deposito, ya saya rasa itu tepat ya. Karena kalau tidak dipotong final, saya rasa wajib pajak akan kesulitan untuk menghitung bunga yang dia peroleh selama 1 tahun. Cukup jelas, Davin? Jelas, Pak. Oke, silakan kalau ada lagi sebutkan nama. Saya ingin bertanya. Silakan namanya. Perkenalkan, nama saya Feni Evita. Saya ingin bertanya, jika dividen itu tidak ingin diinvestasikan, itu bagaimana dan kapan ya Pak untuk disetorkannya? Oke, kalau misalkan Feni dapat dividen, misalkan dari PT Bank BRI, Feni merasa jumlahnya tidak signifikan, dan Feni merasa juga repot untuk investasi 3 tahun. Maka Feni bisa store sendiri dengan cara masuk e-billing ya. Ini kan kita sudah ajarkan cara buat akun di DJP online dengan cara punya e-fin dulu ya. Nanti Feni buat e-billing,
jenis pajak 4118, ODMAP 1419 ya. Nah, jadi kalau diterima dividen bulan Oktober, setelahnya paling lama tanggal 15 November. Demikian, Feni. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, next. Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan Feni. Nama saya Christine Yeni. Saya mau bertanya, Pak, jika pihak yang dipotong tidak memiliki NPWP, apakah ada sanksi kenaikan untuk PPh pasal 4 ayat 2? Terima kasih, Pak. Bagus ya pertanyaannya. Nah, jadi kalau kita lihat di akuntansi pasal 21, kalau yang dipotong tidak punya NPWP, kita cas 20% lebih tinggi. Di pasal 22 dan 23 maka 100%. Namun di pasal 42 itu tidak berlaku ya. Jadi misalkan PTWD menyewa satu gedung untuk mes karyawan ya. Mau yang punya gedung itu punya NPWP atau tidak, tetap kita potong 10% sifatnya final. Ya, tidak melihat ada tidaknya NPWP. Demikian. Oke, next. Kalau ada pertanyaan lagi. Pak, saya mau tanya, Pak. Silakan. Nama saya Penny. Saya mau tanya, jika memang suatu PT atau CV dikenakan PPh final UMKM yang bayar hanya dari omset, mengapa perlu pembukuan, Pak? Bukannya pencatatan aja cukup seperti WPOP? Oke, baik ya. Jadi kita harus bisa bedakan antara kewajiban pembukuan dengan pengenaan pajaknya. Nah, untuk badan seperti PT, CV, firma persekutuan, memang diwajibkan untuk pembukuan. Mengapa? Karena ketika dia menyampaikan SPT tahunan, dia wajib melampirkan lapor laba rugi dan neraca. Ya, walaupun kalau di akuntansi kita kenal dengan lapor posisi keuangan. Jadi pengenaan PP final tidak menggugurkan kewajiban dia untuk melakukan pembukuan. Sama seperti pengusaha konstruksi yang kita bahas tadi itu, yang sudah final, itu juga tetap bisa dikenakan. Oke, saya rasa untuk hari ini cukup. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Silakan dibaca kembali. Kalau memang ada pertanyaan susulan, silakan kita diskusikan di pertemuan yang mendatang. Sampai jumpa. Terima kasih. Malam, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Oke. Pak.